Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, tidak ada yang kau takdirkan ini sia-sia, inilah yang terbaik. Ya Allah, tidak ada yang kau takdirkan ini sia-sia, pasti ada hikmahnya, selalu punya harapan. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Dia tidak pernah berburuk sangka sama Allah, karena Allah itu maha sempurna, tidak butuh dengan kita. Kalau Allah menyuruh kita solat, bukan berarti Allah butuh kita solat, karena Allah sayang. Karena Allah sayang sama kita, bukan Allah butuh, karena Allah itu maha sempurna. Maha suci Engkau ya Allah. Jangan nodai kesempurnaan Allah. Pakina azabannar, lindungilah kami dari azab neraka. Neraka dunia apa? Selalu mengeluh, mengupat, buruk sangka. Itu tidak akan ada tempat ketenangan sampai ia ridho apa yang sudah ditakdirkan Allah. Wa yardo bi qadaillah, ridholah kamu terhadap takdir Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Tiada kata yang paling indah kecuali mengucapkan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kehadirat Allah Qadirul Jalil yang masih memberikan kepada kita hidayah untuk dapat hadir di rumah Allah yang sangat mulia ini dalam rangka berubudiyah solat berjamaah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Kita lanjutkan dengan kajian agama untuk menyeimbangkan antara ilmu dengan amal. Sebaik-baik umat Rasulullah adalah beramallah sesuai dengan ilmu yang ada, tetapi terus menambah ilmu agamanya. Maka beramal dan menuntut ilmu seiring dan sejalan sampai datang ajal kita. Tidak ada kata terlambat. Dan mudah-mudahan ibadah kita ini mudah mampu memberikan atau meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salatullah wa salamullah ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pesan Rasulullah adalah man shalla alayya marrah wa sallallahu alaihi asyarah. Siapa yang berselawat kepada aku satu kali, Allah memberikan selawat kepadanya 10 kali. Salah satu rasa cinta kita kepada Rasulullah adalah berselawat. Dan tujuannya salah satu adalah dengan banyaknya kita berselawat menyadarkan kita bahwa kita ini adalah umatnya.
saya ini umat Rasulullah. Sehingga muncul pertanyaan selalu dalam hati kita, apakah saya ini sudah benar-benar menjadi umat Rasulullah dengan cara hidup yang selama ini saya lakukan? Sehingga ada kesungguhan itu selalu menghidupkan sunnahnya. Ada kesungguhan ingin selalu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pada subuh ini adalah beragamalah dengan lurus dan benar. Allah yang menganjurkan, beragamalah dengan benar. Kita ambil dasarnya surah Ar-Rum ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah dengan lurus, maksudnya benar. Wajahmu di situ apa? Jiwa dan ragamu harus betul-betul Islami. Hatimu benar-benar sesuai dengan Islam. Tidak ada kesyirikan, tidak ada di situ kemunafikan. Dia berusaha hatinya selalu membuang sifat-sifat yang tercela dalam ilmu tasawuf, maksiat batin. Hati yang Islami. Jadi hati yang Islam itu jauh dari iri, jauh dari dengki, jauh dari buruk sangka, jauh daripada ujub, jauh dari kesombongan. Itu hati yang Islami. Jangan ibadahnya saja, jangan pakaiannya saja. Pikiranmu Islami. Bagaimana pikiran yang Islami? Selalu berpikir yang positif. Apapun takdir Allah inilah yang terbaik. Apapun yang kalau sudah terjadi, inilah yang terbaik. Orang ini akan merdeka pikirannya, apapun yang terjadi tidak menguasainya. Kenapa? Karena selalu mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, tidak ada yang kau takdirkan ini sia-sia, inilah yang terbaik. Ya Allah, tidak ada yang kau takdirkan ini sia-sia, pasti ada hikmahnya. Selalu punya harapan. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Dia tidak pernah berburuk sangka sama Allah, karena Allah itu maha sempurna, tidak butuh dengan kita. Kalau Allah menyuruh kita sholat, bukan berarti Allah butuh kita sholat, karena Allah sayang. Karena Allah sayang sama kita, bukan Allah butuh, karena Allah itu maha sempurna. Maha suci Engkau ya Allah. Jangan nodai kesempurnaan Allah. Faqina azabannar. Lindungilah kami dari azab neraka. Neraka dunia apa? Selalu mengeluh, mengupat, buruk sangka. Itu tidak akan ada tempat ketenangan sampai ia ridho apa yang sudah ditakdirkan Allah. Wa yardo bi qadaillah. Ridolah kamu terhadap takdir Allah. Itulah yang terbaik bagi kita. Nah, pikiran seperti inilah yang harus dimanage supaya akal pikiran kita selalu Islami. Kemudian jiwa yang Islam itu adalah perasaan dan nafsu yang Islami.
Perasaan kita harus islami, nafsu kita harus islami. Apa kata Allah? Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Apakah engkau sudah memperhatikan kata Allah? Orang yang membuat hawa nafsunya sebagai Tuhannya, hidupnya hanya menuruti kehendaknya, menuruti nafsunya, kami biarkanlah dia sesat dengan apa yang ia miliki. Jadi nafsu kita ini harus diarahkan, bukan dibunuh. Tidak boleh membunuh nafsu. Tapi apa? Bagaimana ia dipergunakan pada tempatnya, dipergunakan dan diarahkan sesuai dengan anjuran-anjuran yang sudah ditentukan oleh agama kita, itu Islam. Kalau tidak, berbahaya. Kenapa? Karena nafsu manusia, keinginan manusia lebih besar daripada kemampuan. Kalau ini dituruti, kemampuan kita lemah, maka kita akan sesat. Kalau Allah tidak, keinginan Allah sesuai kemampuannya, maka setiap Allah menginginkan pasti terjadi. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Terjadi. Kenapa? Karena iradah Allah, keinginan Allah sama dengan kudratnya. Tapi manusia iradahnya lebih besar daripada kudratnya. Artinya apa? Keinginannya lebih besar daripada kemampuannya. Apabila ini tidak didasari dengan Islam, maka dia akan sesat. Maka hiduplah dengan dasar kebutuhan, jangan hidup dengan dasar keinginan. Kemudian kalau kita berdoa, dikabulkan Allah bukan sesuai keinginan kita, tapi Allah mengabulkan sesuai kebutuhan kita. Nah, oleh karena itu jiwa kita harus islami. Raga kita pun harus islami. Raga kita, fisik kita ini, mata kita, ucapan kita, semua. Maka berjuang selalu bagaimana beragama itu dengan benar, itu jiwa dan raganya. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadapkanlah wajahmu, artinya jiwa dan ragamu, kepada agama Allah dengan lurus dan benar. Bagaimana caranya? Harus dengan ilmu agama yang benar. Ilmunya benar. Bagaimana mendapatkan ilmu agama yang benar? Sumbernya itulah gurunya. Gurunya harus benar. Pondok pesantrennya harus benar. Kitabnya harus betul-betul. Jadi kalau sudah salah guru, salah ilmu. Kalau salah ilmu, salah mengamalkan. Kalau sudah salah mengamalkan, salah mengembangkan. Jadi Bapak Ibu menyekolahkan anak pun harus lihat dulu. Jangan seperti yang terjadi dulu di Atin, ya, menjadi masalah. Jadi gurunya, jadi tidak cukup satu guru belajar. Apa? Perbandingan ini penting dari ini, bagaimana pandangannya. Tidak cukup kita berilmu dari Google. Kenapa? Ilmu tanpa guru itu ilmu setan. Jadi kita harus berguru kepada orang yang tepat. Jadi kalau ada keraguan, tanya dulu yang lain. Jangan satu guru. Karena ada orang kalau tidak guru itu, bagi dia kurang benar. Maka oleh ulama memberikan kriteria aliran sesat itu: satu, mengingkari rukun Islam;
dan rukun iman. Kalau ini diingkari, sudah menjadi aliran sesat. Contoh, zaman Abu Bakar sudah ada ini. Apa salah satu yang dilakukan oleh Abu Bakar? Memerangi orang yang tidak berzakat. Memerangi orang tidak berzakat. Kenapa? Mereka mengatakan Muhammad sudah meninggal. Kalau begitu tidak perlu lagi berzakat. Makanya namanya mengingkari. Kalau yang sekarang bukan mengingkari, melanggar. Kalau mengingkari hukumnya bisa murtad. Kalau sekarang melanggar, dia yakin bahwa zakat itu wajib tapi belum dikeluarkan, itu fasik. Jadi kalau ada yang bilang mengingkari hukum yang hukum Islam itu, rukun Islam, saya tidak wajib solat, itu dengan sendirinya itu sudah mengingkari. Tapi kalau dia merasa wajib solat tapi juga tidak mau solat, itu melanggar hukum. Jadi mengingkari ini tak boleh. Rukun iman pun begitu. Tidak yakin dia ada alam barzah, tidak yakin dia ada siksa di alam barzah, alam goib, itu pun sudah mengingkari. Itu tanda-tanda oleh ulama mengatakan aliran yang sesat. Ini perlu, jangan asal diikuti. Yang kedua, aliran yang sesat itu, paham yang sesat itu adalah meyakini akidah yang tidak sesuai dengan sunnah. Apa contohnya? Dia mengatakan Tuhan itu punya tempat. Mengatakan Tuhan itu punya tempat. Kalau punya tempat itu baru. Tidak bisa dikatakan Tuhan itu di langit. Tidak bisa. Itu punya tempat. Ya. Paham jismiyah. Ini perlu diluruskan dulu ini. Kenapa Tuhan itu tidak punya tempat? Yang punya tempat itu makhluk. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qariba. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakanlah aku sangat dekat kepada mereka. Saking tidak terbayangkan, kata Allah, aku lebih dekat daripada urat leher mereka sendiri. Itu pun belum dekat. Kenapa? Kalau urat leher ini menempel, belum, itu baru makhluk, karena masih ciptaan. Allah itu saking dekatnya, dekat tidak bersentuh, jauh tidak berantara. Tidak bisa dibayangkan Allah itu saking dekatnya. Maka tidak bisa dikatakan Allah itu di langit. Kalau di langit Allah itu jauh betul, di aras jauh betul, jauh. Yang jelas Allah itu dekat, saking dekatnya, lebih dekat daripada urat leher. Kenapa begitu? Sudah menempel. Urat leher ini masih menempel, masih terbayangkan. Kalau Allah itu jauh tidak berantara, dekat tidak bersentuh. Pahamnya apa? Saking dekatnya tidak bisa dibayangkan. Begitulah Allah itu. Masih dikatakan Allah itu punya tempat. Itu. Kemudian apalagi paham-paham yang dianggap seperti itu, yaitu memahami ada lagi nabi dan wahyu setelah Rasulullah. Itu pun aliran sesat itu. Rasulullah itu khatamul anbiya wal mursalin. Dialah penutup segala nabi dan rasul. Berarti tidak ada lagi Rasul yang akan membawa kitab. Maka Al-Quran ini sudah sempurna. Jadi kalau masih ada seperti itu, ini akan muncul nanti. Dapat wahyu lah dia. Itulah nabi-nabi palsu itu. Banyak juga pengikutnya. Banyak juga. Generasi kita ke depan ini tak tahu kita ini.
Karena generasi ini kita ini kacau kuliah ini. Kenapa kacau saya lihat? Apa dikatakan Allah dalam Al-Quran? Fakhalafa min ba'dihim khalfun wa ada'us shalah wattaba'us syahwat. Nanti di belakang mereka ada generasi yang sangat rusak, yang akan sangat hancur. Siapa mereka? Ciri-cirinya mereka tidak peduli lagi sholat. Coba lihat waktu kita, taruhlah sekarang berat, waktu tarawih itu selama Ramadan ini, mana nampak anak muda kita? Anak gadisnya di mana? Mana anak gadisnya? Di mana solatnya? Ini katakan generasi Z itu, generasi internet. Mereka berkiblat kepada HP sekarang, sibuk main game, sibuk dengan HP-nya. Hancur. Tak nampak. Kemudian dikatakan Allah, wattaba'us syahwat. Hidup mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu, pergaulan bebas, narkoba, minum-minuman, kelompok-kelompok yang beraktivitas negatif. Nah, model seperti ini nanti ini mudah diarahkan kepada paham-paham yang tak baik. Kena punya modal. Siapa lagi mereka yang tergolong orang sesat itu? Mengatakan bahwa hadis itu tidak termasuk sumber hukum. Namanya paham ingkar sunnah. Dia cuma Al-Quran saja. Maka solatnya pun asal eling, asal mengingat Allah itu dia solat. As-salatu li dzikri. Kenapa? Kalau dalam Al-Quran itu tidak ada cara solat. Yang mengatur solat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Quran itu cuma perintah solat. Hukum solat, cara melakukan Rasul. Karena mereka tidak tahu, tidak yakin terhadap sunnah Rasul, bagaimana mereka melaksanakan solat sesuai dengan pemahaman mereka terhadap Al-Quran itu sendiri. Ini jadi hati-hati kita dengan anak-anak kita ke depan. Nah, kemudian kita lanjutkan ayat ini. Fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. Tetaplah kamu dalam keadaan fitrah Allah. Maknanya apa? Tetaplah kamu dalam agama Allah dalam situasi apapun. Supaya tetap dibimbing Allah, dapat nikmat, tetap berpegang teguh kepada agama Allah, supaya jangan lupa diri, jangan sibuk sendiri, lalai jadinya. Kalau dapat musibah, tetaplah dalam agama Allah, supaya kamu dibimbing, supaya kita dibimbing Allah, sabar menghadapinya. Maka Allah menganjurkan kalau ingin beragama yang benar dalam situasi apapun, pegang teguhlah nilai-nilai agama Allah itu, supaya kita selalu dibimbing Allah. Maka orang mukmin itu tidak pernah merugi hidup ini. Kenapa? Ketika dia dapat nikmat, dia bersyukur. Ketika dia dapat musibah, dia sabar. Kenapa? Karena dia dibimbing dengan agama. Tidak ada ruginya. Maka dalam situasi apapun, kata Allah, tetaplah dalam keadaan fitrah. Kenapa? Allati fatarun nasa 'alaiha. Karena Allah menjadikan agama itu sesuai dengan fitrah. Satu, apa fitrah manusia? Ingin bahagia. Maka tetaplah dalam agama Allah. Kenapa? Fitrah manusia itu ingin bahagia. Maka Allah memberikan agama. Dengan agama lah orang bisa bahagia. Dunia tak menjamin, itu sekedar alat. Ini. Kalau ingin bahagia, maka nilai-nilai agama itu yang harus dilaksanakan dalam aktivitas kehidupan kita ini. Tidak ada orang bahagia kalau tidak sholat. Tidak ada. Tidak ada orang bahagia kalau tidak dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua, apa fitrah manusia?
bahwa agama itu diberikan Allah sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan kemampuan. Tidak ada alasan untuk tidak mengamalkan agama itu. Kenapa? Karena beragama itu sesuai dengan kemampuan manusia. Apa kemampuannya? Satu, kemampuan fisik. Jadi beragama itu mengamalkannya sesuai dengan kemampuan fisik. Di situ. Makanya orang sholat berdiri dengan orang sholat duduk di kursi tidak beda Pak pahalanya itu. Kenapa? Karena itu kemampuan fisiknya. Tidak usah merasa mindir, merasa tidak sholatnya bagus, sama itu. Kenapa? Karena sesuai dengan fisiknya. Itulah kemampuannya. Berpuasa tidak mampu fisiknya, dia hanya bayar fidyah, itu juga tidak akan mengurangi nilainya. Kenapa? Dia ingin puasa tapi fisiknya tak mengizinkan. Justru fisik tidak mampu dipaksakan, Allah tidak suka. Kenapa? Agama itu bukan untuk memudaratkan, maka jangan memberat-beratkan. Agama itu pada prinsipnya jangan diberat-beratkan, jangan diringan-ringankan, sesuai dengan keadaan. Yang kedua, sesuai dengan ilmu. Beragama itu mengamalkan sesuai dengan ilmunya. Tidak sama seseorang itu dengan ilmu yang lain. Antara satu dengan yang lain pasti berbeda. Tapi dia amalkan. Biarpun sedikit ilmunya kayak orang tua kita dulu, tapi pengamalannya luar biasa. Dibandingkan sekarang, ilmu orang tinggi-tinggi, tapi pengamalan kurang. Nah ini. Kalau orang tua kita dulu, bagaimanalah ilmunya? Sederhana Pak, tapi di pengamalan, subhanallah. Yang ketiga, beragama itu sesuai dengan akalnya. Sesuai dengan akalnya. Jadi bagaimana akal kemampuannya beragama itu? Seperti yang saya katakan, contoh orang pikun sholatnya 1 rakaat sah. Kenapa? Karena akalnya mengatakan sudah selesai. Kalau akalnya mengatakan belum selesai, tidak mungkin salam dia itu. Tapi menurut dia sudah selesai. Memang itulah akalnya, itulah sholatnya. Kemudian apa lagi? Sesuai dengan harta, fasilitas yang diberikan Allah. Beragama ini sesuai dengan fasilitas. Apa kata Rasul? Man kana lahu jahun falyatasaddaq bijahi. Siapa yang ada baginya kedudukan, maka berjihadlah dengan kedudukan. Tolonglah agama ini, tolonglah umat ini sesuai dengan kedudukan yang ada. Maka kedudukan adalah media untuk beramal. Dia punya itu. Wa man kana lahu malun falyatasaddaq bimali. Siapa yang ada baginya harta, maka berjihadlah, tolonglah agama ini, tolonglah umat ini dengan harta. Apalagi di Ramadan ini, jangan ada orang susah berpuasa karena tidak ada nafkah di Ramadan. Masuk pula nanti bulan Syawal, jangan ada umatku yang bersedih, orang bergembira di hari raya Idul Fitri karena tidak mencukupi persiapan, maka wajiblah zakat fitrah. Wajiblah menyantuni anak yatim. Selalu ada muncul rasa tanggung jawab kita terhadap orang lain. Maka ketika Rasulullah selesai sholat Idul Fitri, nampaklah dia seorang anak di sudut masjid itu duduk dengan menutup mata membungkuk. Datang Rasul, wahai anak, mengapa kau tidak bermain dengan kawan-kawan yang itu sedang bersenang-senang? Kata si anak, dia tidak melihat Rasul. Bagaimana aku mau bersenang-senang kalau dulu ayahku hidup? Kami senang, kami sudah cukup dibelikan kebutuhan kami. Tapi ayahku dibawa Rasulullah berperang, mati dalam peperangan.